Mungkin ini yang dimaksud dengan makom para wali-wali atau makom para anbiya-anbiya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Di video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Sebab selama ini sudah banyak video saya di KDA channel ini, belum ada yang tahu siapa saya dan dari mana saya. Mungkin ada yang ingin tahu di luar sana. Jadi sekarang ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Bulkaini dari Nusa Tenggara Barat, NTB, tepatnya di Lendang Beduri, Selong. Jadi sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara supaya jangan hanya sekedar cerita yang kita dapatkan, bagaimana pakaian atau kedudukan yang dinamakan orang Hawasul Hawas di dalam kitab Bidayatus Salikin. Jadi Hawasul Hawas itu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Mulai dari awam, terus orang khawas, orang Hawasul Hawas. Nah, inilah kedudukan yang tertinggi yang dinamakan Hawasul Hawas. Jadi karena kita belum mengenal yang namanya Hawasul Hawas, jadi sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mari kita sama-sama kita intip bagaimana sih pembicaraannya di dalam kedudukan yang dinamakan Hawasul Hawas. Dan kenapa dia bertobat juga orang Hawasul Hawas itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanya dia paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kok ada kata-kata tobat? Jadi apa yang ditobatkan kira-kira? Coba mari kita sama-sama dengar. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Bidayatus Salikin ini. Sepatah atau dua patah kata
mungkin ada yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan kita diberikan, kita sama-sama berdoa, kita diberikan bisa mengerti dengan apa yang dimaksud atau kedudukan orang-orang yang diberikan kedudukan hawasul hawas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut saja. Dosa pada orang yang hawasul hawas itu orang yang arif dan orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dia akan menerangkan kita dosa-dosa apa itu. Kepada orang yang hawasul hawas, orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang arif. Kata Syekh Ibnu Islam Zakaria rahimahullahu ta'ala di dalam surah Ibnu Ruslan, dia menerima dari Sayyidina Umar Al-Farid di dalam munajatnya, di dalam doanya atau di dalam munajatnya dengan katanya, inilah doa munajat bagi para orang-orang yang sudah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan yang dinamakan hawasul hawas. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah mendengar atau bisa memahami, mudah-mudahan kita bisa, ya minimal lah, kalau kita tidak bisa seperti beliau itu minimal kita ada duduk di belakangnya ke, atau mungkin di sampingnya ke, gitu. Jikalau ada, inilah perkataan, jikalau ada terlintas di dalam hatiku, begitu kata orang yang sudah sampai di murtabat hawasul hawas. Jika ada terlintas di dalam hatiku sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu katanya, yang lain daripada Allah Ta'ala, berarti kalau kita dengar munajatnya, di dalam hatinya itu sudah tidak ada lain, hanya Allah, terus Allah terus di dalam hati. Jika ada terlintas sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagi murtabat orang yang hawasul hawas. Aku hukumkan diriku murtad, begitulah kata beliau. Jadi sudah tidak ada yang lain di dalam hati beliau itu, hanya Allah. Bagaimana caranya untuk menghadirkan Allah di dalam hatinya? Dia selalu mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain, terus dia berzikir. Ya mungkin kita nggak bisa seperti beliau, ya mudah-mudahanlah kita bisa seperti beliau juga. Kita ikut-ikutlah dari belakang, kita berzikir setiap kita duduk, atau mungkin kita tidur, sebelum tidur kita berzikir, atau waktu kita jalan juga, kalau kita ingat kita berzikir juga kepada Allah. Jangan lupa zikir, karena zikir itu luar biasa. Caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu harus kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ada pergerakan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, aku hukumkan diriku murtad dan wajib aku tobat. Wajib ditobatkan oleh beliau jika ada pergerakan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang sudah duduk di makom itu yang dinamakan makom hawasil hawas. Dan inilah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, bahwasanya datang di dalam hatiku sesuatu begitu, kata Rasulullah. Tapi kita tidak tahu apa yang datang. Di dalam hatinya Rasulullah itu apa yang datang. Kita tidak tahu. Dia tidak sebutkan di sini. Di dalam kitab ini. Datang di dalam hatiku sesuatu. Berarti ada yang datang. Di dalam hatiku sesuatu. Hingga aku mengucap istighfar. Nah, disitulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, datang di dalam hatiku sesuatu. Disitulah aku mengucap istighfar. Nah, dia beristighfar, Masya Allah, luar biasa. Dia sudah suci tapi masih juga dia mengucap istighfar. Kenapa? Supaya menjadi contoh bagi kita sebagai umatnya. Membaca istighfar itu luar biasa. Itu tidak main-main kalau kita membaca istighfar. Karena istighfar itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat air yang sangat jernih. Air yang sangat jernih. Nah, jika kita mau menghilangkan kotoran-kotoran atau noda-noda yang ada di dalam diri kita, harus pakai air yang jernih supaya bisa bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar paling kurang 70 kali dalam sehari semalam. Dia membaca istighfar dengan ucapan astagfirullahaladzim. Istighfar astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Hingga akhir hadis yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ilmuluddin. Sekian dulu dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita resapi. Jika kita betul-betul ingin sesuatu, mungkin ini yang dimaksud dengan makom para wali-wali atau makom para anbiya-anbiya Allah. Cuma sekarang ini kita hanya bisa ngintip, kita sekedar ingin aja. Tapi kalau kita sudah ingin, insya Allah, asal kita betul-betul mau untuk mempelajari.
Makanya ikuti terus video-video ini. Siapa tahu nanti kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak ingin jadi walinya Allah? Saya rasa semua yang ingin jadi walinya Allah. Cuma di sini kita jangan berputus asa. Kalau saya tidak mungkin bisa, oh jangan seperti itu. Kalau kita betul-betul berkehendak, ingin mendapatkan sesuatu, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Nah, ada seseorang zaman dulu, ini saya pernah mendengar cerita. Dia mempunyai ilmu, tidak ada ilmunya sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Kalau dia ngaji, cuman yang dapat dia bisa itu cuman bismillah. Tidak ada yang lain, cuma bismillah. Bismillah aja dalam. Tidak, dia bisa baca ayat-ayat, tidak bisa. Disuruh tidak bisa. Tapi terus dia mengaji kepada seorang guru. Sehingga gurunya juga heran. Dia tidak naik-naik pengajiannya, tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Seperti itu. Sekali disuruh dia baca bismillah. 2 kali disuruh gurunya baca bismillah. Bertahun-tahun dia ngaji bismillah terus dia. Tidak ada yang lain. Akhirnya diberi nama sama gurunya itu namanya bismillah. Bismillah. Tapi kenapa? Padahal dia tidak punya ilmu yang lain, cuma bismillah. Bismillah itu aja dia punya. Atau yang dia bisa. Karena dia mensyukuri. Walaupun bismillah itu kan, ya kalau seperti sekarang ini kan orang-orang banyak ilmunya apa segala macam, baca ini, itu banyak sekali, ini cuma bismillah dong dia punya. Tapi bismillah itu betul-betul dia syukuri kepada Allah, dia nikmati pemberian Allah. Nah, disitulah dia cap menjadi walinya Allah. Menjadi seorang wali, tidak main-main. Sekedar bismillah aja, Anda bisa menjadi wali kalau Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar banyak ilmu, biar banyak kita punya ilmu, tapi kalau tidak bisa bersyukur kepada Allah, kapan mau jadi wali? Tidak mungkin. Kita harus bisa menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan seutuhnya. Begitu. Mudah-mudahan bisa masuk di dalam hati kita, bisa kita cerna dengan baik. Apa yang sudah saya katakan dari tadi, agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.